Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Amin. Suaranya ketutup sama hujan. Boleh maju ke depan semuanya. Kita penuhi bangku-bangku di depan. Gak ada yang di belakang. Kita penuhi bangku depan, Dek. Steven maju dulu, Dek. Yo Alvin di depan. Kita penuhi bangku nomor 1 dan bangku nomor 2. Bangku nomor 3. Ayo Alvin. Maju. Maju. Maju, maju. Alvin maju. Di bangku nomor 2, di bangku nomor 2. Enggak ono sing nyakot kok ya. Ayo maju di bangku nomor 2. Ya sini nggak dingin karena kita rame-rame jadinya nggak dingin. Nggak sebelah sini. Yes. Malam hari ini kita mau mulai ibadah kita, ibadah pemuda. Seberapapun saat ini kami yang datang Tuhan, ini menunjukkan betapa kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau bawa setiap hati kami mau bawa setiap pikiran kami mau selalu datang untuk selalu memuji Engkau, menyembah Engkau. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kita mau sama-sama katakan dengan segenap hati kita bahwasanya dengan dekat padamu saja kami merasa tenang Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Oh, setiap kataku, setiap kataku kau pun menunggu. Dan tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu,
mengejar hadirmu dalam hidupku. Ku pandang wajahmu penuh kemuliaan. Yesus, mengejar hadirmu. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami pandang wajah-Mu dan penuh kemuliaan. Yesus, saat ini ku bawa hati kami. Yesus Tuhan, kami datang dengan kerinduan. Kami datang dengan penuh pengharapan, karena kami yakin dan percaya Kau bekerja. Kau turut bekerja, Kau turut bekerja Tuhan. Kau turut bekerja Tuhan. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Berikan suaramu dengan sepenuh hatimu, saudara. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Lebih lagi katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau bawa sembah, Tuhan sembah-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan, bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau bekerja bagi setiap kami Tuhan, kasih-Mu tercurah bagi setiap kami, urapan-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mulai ibadah pemuda kami Tuhan, biarlah Engkau tuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan saat ini teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Kau urapi Tuhan, Kau tutup bungkus, Kau sampaikan di tempat ini tanpa kekurangan satu apapun. Saat ini kami siap bersorak-sorai bagi Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Karena kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Amin.
berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap. Katakan lebih lagi. Bahasanya rahmat Tuhan tak pernah berkesudahan. Dalam sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dalam sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Amin. Masih semangat terus teman-teman. Masih semangat terus. Walaupun kita yang datang mungkin bisa dihitung dengan jari ya, kita tetap memuji Tuhan. Kita harus tetap memuji nama Tuhan dengan sangat-sangat mulia. Kita berikan hati dan pikiran kita yang terbaik baginya. Amin. Kita berani datang ke sini, kita memberikan yang terbaik baginya. Amin. Amin. Mari bersorak-sorak untuk Dia. Kebesaran dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau
Raja mulia ajaib Kau Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pencerahan hari ini. Kita masih bersama-sama dalam Dia. Diberikan yang terbaik baginya. Berikan hati kita. Kita memuji namanya lebih lagi. Kita berikan suara kita, hati kita, pikiran kita untuknya. Tiada yang mustahil bagi Dia, karena kuasa yang mulia. Haleluya, puji Tuhan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu, dalam keraguan amanku di dalam-Mu. Pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum berserah padamu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua perjalananmu Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Ku terkagum bersyukur padamu, Yesus, Kau membantu rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Semua kekurangan Kau pun tahu. Ku milikmu. Tetap Kau pandang indah dalamku.
sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Saya undang saudara yang ada di sini. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Kau pandang indah dalamku. Semua kekhawatiranku, ku milikmu. Haleluya. Ku serahkan kekhawatiranku, ku milikmu. Tetap kau pandang indah dalamku. Kau pun tahu, ku milikmu. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang membuat kami merasa khawatir, bimbang, dan ragu. Tapi inilah anak-anak muda yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan Yesus semua hal yang membuat kami khawatir, ragu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama berseru di dalam doa, kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan berperkara lebih lanjut lagi, lebih dalam setiap kehidupan kami, anak-anak remaja, pemuda, gereja penyebaran Injil. Biarlah Engkau mengerti segala isi hati kami masing-masing, karena kami tahu ya Tuhan, Engkau yang mempunyai kuasa dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Segala perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan, untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Berperkara lebih dalam lagi dalam setiap kehidupan kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menyuarakan kebenaran-Mu, pengurapan-Mu menyertai hamba-Mu, kuasai hamba-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Silakan duduk. Haleluya. Ada sukacita? Halo, RPPI. RPPI. Masih semangat? Hei, masih semangat? Tuhan Yesus baik. Teman-teman, kalau saya boleh katakan, sesuatu yang menekan kita sebagai orang yang percaya itu tidak mempengaruhi segala keberadaan kita, tidak mempengaruhi segala kehidupan iman kita. Hari ini mungkin kemarin banyak teman-teman yang ikut acara talk series, saudara. Sekarang kalau kita bisa melihat kebenarannya dan ternyata nggak salah tuh jomblo. Halo jomblo-jomblo. Lebih baik jomblo daripada hidup gak bener. Halo? Kemarin yang ikut Talksaris berapa? Berapa anak? Yang ikut Talksaris? Yang lainnya pada kemana? Oh kerja. Yang lainnya? Main game? Atau gak tahu ada berita di WA? Ikuti terus WA, pantengin terus WA, grup di RPPI. Ada yang sudah masuk atau belum masuk? Kalau enggak,
di statusnya teman-teman kemarin, saudara. Itu luar biasa. Banyak di grup-grup teman-teman yang ada di seluruh Indonesia ini saya menyimak satu persatu. Nah, banyak yang sepakat hari ini kita putus. Hari ini kita putus, besok nyambung lagi gitu. Nah, karena tahu saudara, teman-teman, betapa pentingnya kalau kita belum bisa hidup, belum bisa menghidupi diri kita sendiri, jangan pernah kita masuk atau terjebak dalam pacaran. Itu yang terpenting. Itu akan merusak. Saudara mau merusak, saudara dirusak, atau sudah dirusak. Itu masalahnya. Karena memang kejahatan yang namanya percabulan itu meraja dan rela. Tahu? Meraja rela. Kuasa iblis, kuasa jahat itu begitu luar biasa. Masuk di segala lini. Kalau kemarin Bro Christopher Tabeheru aja, dia mengenal pornografi dari kelas 5 SD. Bayangin. Sampai setelah menikah terikat sudah masih. Yang namanya pornografi, begitu luar biasanya ikatan itu. Apalagi di masa sekarang, zaman saya dulu aja banyak yang sudah terikat, saya pun juga pernah terikat. Tapi ini harus dilepaskan, masalahnya kita nggak boleh generasi yang sesudah kita ikut jatuh dengan hal yang sama bahkan lebih parah. Dan memang kenyataannya di kebenaran firman Tuhan lebih parah lagi. Teruna-teruna, pemuda-pemuda itu dirusak oleh si jahat melalui dunia digital ini, melalui sosial media. Dan apa yang saudara lakukan? Apa yang teman-teman saat ini lakukan? Ya kelihatannya kita saat ini, wah ya waktunya Sabtu, waktunya hari Minggu datang ke gereja, nanti Senin, Selasa sampai Jumat deket-deket sama setan itu. Halo, yang diem aja tertuduh berarti. Demikian. Ingat, panggilan Tuhan itu memulihkan dalam setiap kehidupan kita. Kalau diri kita nggak pulih, kita nggak bisa menerima panggilan itu. Kalau teman-teman nggak pulih, kalau saudara-saudara semuanya nggak pulih, nggak akan bisa menerima panggilan Tuhan sepenuhnya. Teman-teman akan asik dengan keinginan-keinginan atau hawa nafsu itu. Nah, kalau hari ini judulnya firman Tuhan tetap merambat meski dihambat. Dan ini berbicara juga tentang iman. Ini berbicara dengan kekuatan, kesetiaan kita. Meskipun dihambat, ya tetap merambat, tetap kuat. Karena memang situasinya seperti ini. Zaman sekarang ini, zaman era milenial, semuanya dituntut serba cepat. Tapi jangan salah, serba cepat instannya ini kadang-kadang menerobos semua yang keliru. Membenarkan, menghalalkan segala cara. Berbahaya. Jauh dari Tuhan. Kelihatannya rohani, tapi semuanya itu tidak rohani. Ingat, kebenaran firman Tuhan ini harus semakin di depan. Kita harus bersandar kepada Tuhan, kita harus memberikan firman itu yang terutama di dalam hidup kita. Benteng, dasar kehidupan. Kalau teman-teman mau belajar, ya itu membentengi, berlindung dengan perisai iman itu, yaitu firman Tuhan. Gak bisa teman-teman berjalan dengan kekuatan sendiri, gak bisa. Hari ini mau berjalan dengan kekuatan sendiri gak bisa. Harus bersama-sama, mendukung satu dengan yang lainnya. Teman-teman bisa duduk di sini, wah asik mendengarkan firman Tuhan. Tapi di jalan ketika keluar udah pulang pas, udah. Urusan lu, urusan gue, urusan saya, urusan kamu. Ini bahaya. Padahal kita harus di masa sekarang ya bersatu itu yang terutama. Kesatuan itu yang terutama. Apa yang bisa kita buat saat ini untuk Tuhan? Apa yang teman-teman saat ini yang bisa buat untuk teman-teman lakukan untuk Tuhan? Sudah bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan? Halo? Sudah bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan? Belum. Jauh dari Tuhan. Belum ngapa-ngapain.
masih asik dengan urusannya sendiri. Dan itulah anak remaja, itulah anak pemuda. Banyak juga saudara-saudara kita yang mengerti tentang makna panggilan di masa kecilnya. Masa panggilan ini untuk apa saya hidup? Bagaimana saya memiliki tujuan hidup saya? Ini yang terutama. Mengerti tentang tujuan hidup. Tahu tentang panggilan hidup. Untuk apa saya dilahirkan di dunia ini? Untuk mencari kesenangan dunia? Di dunia ini sementara, bro. Di dunia ini enggak selama-lamanya. Di dunia ini berpandangan kalau orang mati muda, wah belum bisa menikmati semuanya. Yang mati bayi aja banyak, apalagi yang mati muda. Yang mati sia-sia. Ada yang mati muda tapi sudah mengenal Yesus lebih baik. Bergelut dengan sakit penyakit. Dan Tuhan panggil begitu rupa. Tidak bisa menikmati hidup sepenuhnya. Kemarin teman saya dipanggil oleh Tuhan. Satu angkatan dengan saya, dia dalam pelayanannya itu khusus memegang trek anak-anak muda. Tapi Tuhan panggil di usia pas 43-nya. Saudara, terus bagaimana dengan saya dan saudara? Kalau teman-teman mau mati besok, apa yang saudara atau teman-teman minta kepada Tuhan? Bukankah itu terlambat? Seharusnya sudah dikerjakan. Mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-33, yang sudah ketemu katakan amin. Ada di depan. Kita baca bergantian, nanti ayat 3 bersama-sama kita baca. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Halo, ada 29? Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati itu, mentaati Dia. Kita baca bersama-sama 2-3. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Itulah para imam-imam besar. Dia enggak mau terganggu kepercayaannya lewat kehadiran Yesus sebagai juru selamat tadi di sini katanya. Juru selamat. Sudah nyata-nyata karyanya, kematiannya, bahwa dalam kematiannya dibuktikan dia bangkit. Dan hanya Yesuslah pada waktu itu yang mati dan bangkit kembali, hidup kembali. Dia membuktikan bahwa apa yang telah dituliskan jauh sebelum dia ada. Dia harus melewati penderitaan dan mati di atas kayu salib dan dia dalam 3 hari bangkit kembali dan akan hidup. Dan itulah bukti, itu karya yang nyata yang Tuhan Allah kerjakan sendiri. Dia harus turun rela menjadi manusia dalam penderitaannya yang tertulis di zaman rasul-rasul di kitab Yesaya dan seterusnya. Itu nubuatan padahal belum terjadi. Digenapilah karena melihat manusia begitu rupa. Manusia yang kecenderungannya menguasai dirinya sendiri, manusia yang kecenderungannya merasa lebih mampu dan mau berlawan Tuhan. Dan ketika Yesus datang ke dunia, dia menunjukkan di situ kesetiaannya kepada manusia. Supaya manusia tidak jauh larut di dalam dosanya.
mengandalkan kemampuannya sendiri, memberontak, bersungut-sungut kepada Tuhan, dan hidup menurut kemauannya sendiri. Dan anak-anak muda dan remaja, sifat dasarnya seperti itu. Hidupnya semau-maunya sendiri. Ketika nasihat datang, karena tidak sesuai dengan hatinya, pasti berkeras. Nanti ketika gilirannya jatuh, baru mehek-mehek, nangis-nangis. Dan kalau mehek-mehek, nangis-nangis, ditolong gak mau, udah aku hancur-hancur sekalian. Tidak ada orang yang memperhatikan aku. Tidak ada orang yang mau peduli aku, mamaku, bapakku, saudaraku. Yang peduli itu teman baikku. Salah lagi, teman baik. Tadi ada anak muda yang bersama-sama dengan saya. Dia berkeluh kesah dengan saudaranya hari-hari ini. Yang jauh dari Tuhan. Punya teman baik. Salah lagi. Belum pada usianya. Dan akhirnya bekerja, ya singkat cerita bekerja lah. Oke lah. Enggak ikut, maksudnya enggak menjadi beban orang tuanya, masalah keuangan. Tapi pergaulannya keliru. Dia suka bukan lawan jenis sejenis. Dan ini anak laki-laki, bayangin. Bergandengan tangan kemana-mana. Gitu kan bacanya. Hati-hati, hari-hari ini yang namanya si jahat itu ada aja. Ingin merusak kehidupan anak Tuhan, mental. Dan itu yang memang terjadi. Kalau kita semakin jauh dengan Tuhan, semakin terpuruk dan dosa semakin mengikat kita. Kalau yang namanya sudah terikat, gak bisa bergerak. Kalau namanya sudah terikat, gak bisa dimasukin kebenaran. Kecuali bertobat dan benar-benar berbalik dari jalan yang jahat. Menuju kebenaran firman Tuhan. Hanya itu. Tanpa melawan, tanpa bertobat, gak mampu. Dan jangan salah. Semua hal yang menekan kita sebagai anak-anak muda, apapun itu, yang mempengaruhi pikiranmu, apapun itu, saudara, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kalau kita berseru kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Andalkan Tuhan. Ingat, ini masa percepatan. Mungkin kalian belum menikmati segala-galanya yang ada di dunia ini. Nikmatilah bersama-sama dengan Tuhan. Maka kalian akan dipuaskan oleh Tuhan. Gak amin ya rapopo. Loh, bisa ngene amin, amin, gak amin malah amin. Perhatikan ini kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau teman-teman mau bergantung kepada Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas hidup teman-teman. Oh amin ya rapopo. Loh, malah amin ini malah. Dengerin. Kalau teman-teman bergantung sama Tuhan, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab dengan teman-teman. Oh no, lu gak satu kongkon. Ini benar, ini serius saya menyampaikan ini. Hati-hati di masa muda ini. Kalau kalian gak serius dengan Tuhan, karena yang digoncang hari-hari ini adalah anak-anak muda. Nurut sama orang tua itu firman Tuhan gak? Nurut sama orang tua firman Tuhan gak? Nah, orang tua aku gak bener tapi Tuhan, piye gini. Jangan salah. Jangan berpandangan menurut pikiran kalian sendiri. Gak mungkin orang tua kalian sejahat-jahatnya akan membunuh kalian. Gak mungkin orang tua kalian sejahat-jahatnya membiarkan kalian itu lebih buruk daripada nasibnya daripada orang tua kalian. Bener gak kira-kira? Halo? Tapi saya rasakan hari-hari ini banyak. Apa orang tua aku gak peduli sama aku. Aku gini dibiarkan gitu, dibiarkan malah terus dipermudah jalan saya menuju kejahatan. Hati-hati di situ. Ini saatnya sebagai anak-anak muda harus berbalik. Berani. Kalau sesuatu ya benar, biarkan Tuhan singkapkan yang gak benar itu. Amin. Haleluya.
Tuhan pasti memberikan kemampuan. Jangan berontak sama orang tuamu, berdoa. Doakan orang tuamu biar Tuhan jamah. Tuhan ketuk pintu hatinya supaya berbalik lagi kepada jalan kebenaran. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau hari ini orang tuamu benar-benar menasihati kamu, nasihat itu kau pandang baik, dengar dengan penuh ketulusan hati, maka jalan kalian tidak akan pernah keliru. Haleluya. 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 Kebenaran firman Tuhan ini tidak membuat takut rasul-rasul. Sama, mempertahankan kebenaran ini jangan sampai kita goyah. Seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul, meskipun dia dihadang oleh imam-imam, dilaporkan kepada pemimpin-pemimpin pada waktu itu, dianggap, maksudnya dikacaukan, difitnah. Tetapi Rasul katakan, Petrus mengatakan, jangan takut kepada manusia, tapi takut kepada Rudi. Oke? Halo? Jangan takut pada manusia, tetapi takut pada siapa? Bahe. Siapa? Lah ngomong Tuhan yang jelas. Takut sama siapa? Takut sama Tuhan itu berarti takut yang gimana? Bukan takut sama setan. Saudara, di sini ada yang takut sama setan? Kok takut sama setan? Setan naik koncoku, Pak. Hati-hati ya. Takut sama Tuhan ini berarti dengan segala keberadaan yang gak benar itu ya harus dijauhi. Takut sama Tuhan ini berarti menaruh hormat kepada Tuhan. Tahu kalau Tuhan ini tinggal bersama-sama dengan kita. Tuhan ada di dalam hidup kalian semuanya. Yaitu kuasa Roh Kudus yang terus mengendalikan. Terus taat dengan Tuhan. Ikut dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup atau di dalam pikiran kalian. Itu yang akan mengendalikan kalian nanti. Kalian diberikan pilihan. Menimbang-nimbang mana yang baik, mana yang benar. Dan yang benar inilah yang harus kita lakukan. Kuasa Roh Kudus inilah yang terus memimpin kita. Kekuatannya yang tidak terbatas, meskipun kita dihambat, kekuatannya terus naik, merambat, bertumbuh, terus berbuah-buah. Yang percaya katakan amin. Ini kebenaran firman Tuhan. Apapun keberadaan kita, terus bertumbuh meskipun kita dihambat. Apalagi masa-masa sekarang. Sangat riskan, sangat rentan sekali yang namanya berbicara tentang religius, agama. Dan Yesus datang ke bumi ini tidak mendirikan agama. Yesus datang ke bumi ini untuk menegakkan kebenaran, menyuarakan kabar sukacita bahwa dialah jalan kebenaran dan kehidupan itu. Dialah sang juru selamat itu. Ya iya pantas kalau kita percaya sama Yesus, disebut orang yang percaya sama Yesus. Kristus, artinya yang diurapi. Saudara dan saya yang mengikut Kristus disebut orang Kristen. Bersyukur kalau kita dibuat mengerti dari sejak semula ini. Pertahankan iman ini sampai bagaimana Tuhan Yesus datang untuk menjemput saya dan teman-teman semuanya. Amin. Amin. Pegang teguh. Kebenaran itu harus di depan. Yesus itu harus di depan. Salib itu harus di depan. Dan kita mengikutinya. Maka arah kita tidak akan pernah salah. Haleluya. Maka tujuan jalan kita tidak akan pernah salah. Karena yang di depan itu adalah Yesus. Kita hanya mengikut Yesus. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, yakin bahwa Yesus itu adalah segala-galanya dalam hidupmu? Jangan pernah merasa tertekan, dihambat. Terus pegang erat iman saudara kepada Tuhan. Itu yang akan membawa kita tetap di dalam kebenaran. Kalau ada cowok ganteng, wah
cowok ganteng ini percaya Yesus atau enggak? Sekarang sudah mulai menimbang-nimbang. Dia takut sama Tuhan enggak? Kalau dia takut sama Tuhan, dia tidak mungkin merusak hidupmu. Halo? Demikian juga seorang pria yang takut akan Tuhan, dia akan mengayomi, dia akan melindungi seperti Kristus. Haleluya. Jadi keputusan ini harus tepat sebagai anak-anak muda. Pertahankan kebenaran itu yang Tuhan percayakan di dalam dirimu. Biarkan itu berkarya dalam hidupmu. Jangan lama-lama pacaran itu. Artinya, kalau sekarang waktunya masih lama untuk berpacaran, lebih baik berhentikan dulu sebagai sahabat. Ya, kemarin kan gitu misalnya. Bisa sebagai teman dekat. Nanti kalau sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, udah bekerja, udah menghasilkan, silakan. Dan jangan lama-lama. Paling lama kemarin berapa? 10 tahun. Pacaran berapa? 3 tahun itu paling lama sudah. Ya kan? Lebih dari 3 tahun berbahaya. Hati-hati. Mari pegang kendali ini. Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam diri teman-teman semuanya saat ini akan menimbang, akan mengetahui mana yang harus dilakukan. Ini kebenaran atau ini kejahatan. Ini baik atau ini buruk. Tuhan percayakan kepada diri kalian saat ini. Roh Kudus itu nyata. Roh Kudus itu hidup. Jangan duakan, jangan tinggalkan, jangan pisahkan dengan dirimu. Haleluya. Datang pada Tuhan saat ini. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. haleluya. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah
Katakan urapanmu, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut, pribadi yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dan kuasamu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, kau bertahta Tuhan. Lebih lagi urapi setiap anak-anakmu saat ini Tuhan. Kami mau beri hati kami, setiap iman kami mau berikan hanya di hadirat-Mu Tuhan. Kau sentuh setiap hati anak-anak-Mu, kau jamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap kami. Hidupku bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya Yesus. Karyamu yang nyata sungguh mulia ya Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Engkau mengerti isi hati kami masing-masing setiap anak-anak-Mu. Amin. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ampuni ketidakmengertian kami. Biarlah Engkau terus yang memimpin kami, sehingga langkah kami tidak keliru. Biarlah Engkau yang saat ini menuntun kami, sehingga jalan kami benar ya Tuhan. Tuhan memberkati remaja pemuda penyebaran Injil, seberapa yang ada pada malam hari ini yang berkumpul. Engkau yang menilik isi hati mereka, Engkau yang mengerti isi hati mereka semuanya. Biarlah mereka boleh tertanam oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Mereka boleh semakin mengerti, menjadi milik-Mu ya Tuhan. Mereka tidak hidup dengan jalan pikirannya sendiri, tetapi bagaimana mereka hidup, mereka berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkat itu mengalir Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sungguh nyata karya Allah yang ada di dalam hidupmu, tetapi engkau tidak mengerti. Terus dengar-dengaran dengan Tuhan, terus dekat dengan Tuhan supaya engkau mengerti panggilanmu. Terimalah berkat itu. Segala apa yang saat ini engkau mengerjakan, usaha, pekerjaanmu, studimu, Tuhan membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Kalau sebentar engkau akan memberikan persembahan yang terbaik, Tuhan memberkati engkau. Orang tuamu diberkati oleh Tuhan. Usahamu, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Studimu diberkati oleh Tuhan. Kalau sebentar juga mau berpisah, Tuhan memberkati. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Iring-iringan dari perjalananmu menuju ke rumahmu masing-masing.
Tuhan menyertai tutup bungkus lidara kuasa. Sampai tiba di rumah, bertemu dengan orang tua dan keluargamu. Dan berkat Tuhan mengalir, berkat dari Allah Bapa yang selalu melindungi dan mengampuni dosamu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus yang terus menyertai engkau, memimpin kau dalam kebenaran. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, dengan setia Tuhan Yesus akan menjemput dengan kedatangan yang kedua kali, yaitu harinya Maranatha. Kita semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus katakan, Tuhan. Amin. Memberkati. Haleluya, silahkan duduk teman-teman semuanya. Kemarin mungkin ada yang ikut RPPI Talk Series ketika aku jatuh cinta. Banyak ya di sini yang ikut. Untuk Siapa yang ikut? Kemarin ada yang menang kuis ya? Iya, Vinca. Bagi dong. Vinca kemarin menang kuis, banyak kuis dek. Selanjutnya kita mau ikut rame-rame lagi. Kalau mau semisal mau barengan sama teman-temannya juga boleh. Bareng-bareng di gereja juga boleh, biar lebih seru lagi. Kemarin itu ada satu quotes-nya dari PS-nya, pastornya. Itu bagus banget buat anak muda. Orangnya benar, waktunya salah. Artinya berantakan. Jadi waktu Tuhan tuh bekerja. Jadi kalau kita memaksakan waktu kita, kalau belum waktunya, walaupun kita ketemu sama orang yang benar, gak akan jadi apa-apa. Amin. Kita mau berikan persembahan. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berarti seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berarti seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Salawat Dia. Haleluya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu. Sabtu depan kita ada games. Ajak rame-rame temennya buat datang.